Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dalam perbuatan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, praktek dan teori sama-sama penting. Di sekolah, nilai para murid terdiri dari nilai teori dan nilai praktek. Begitu pula kualitas iman setiap pribadi dapat dilihat dari praktek hidupnya. Ada orang yang tidak mengerti ilmu teologi atau aturan liturgi secara detail, tetapi praktek hidupnya begitu matang dan imannya begitu tangguh. Rajin mengikuti perayaan Ekaristi, tekun berdevosi, setia menerima sakramen tobat, dan selalu baik kepada sesama, merupakan beberapa praktek hidup yang menandakan iman seseorang itu bisa kita katakan cukup baik. Demikianlah kita diajak untuk memperhatikan praktek hidup beriman secara serius. Indikasinya tampak dalam praktek hidup sehari-hari. Dalam masa Prapaskah ini, praktek hidup beriman bisa kita wujudkan dengan memperbanyak karya-karya kasih, karya-karya amal, keberpihakan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi. Pesan Yesus sangat jelas, belajarlah dari kesalahan dan kelemahan mereka. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Apa saja kesalahan dan kelemahan mereka? Pertama, kaum Farisi dan ahli Taurat pandai berbicara dan mengajar, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan.
Betapa umum godaan ini. Kaum Farisi dan ahli Taurat adalah para pengajar resmi Taurat Musa. Bisa kita katakan orang-orang terpelajar dan orang yang mendapat pendidikan tentang itu. Sayangnya kuasa mengajar itu hanya di tataran kata, tidak mewujud dalam sikap dan tindakan. Para pengajar dalam jemaat Matius diingatkan agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Mereka yang menjelaskan cara hidup Kristiani haruslah terlebih dahulu menjadi pelaksana dan pewujud ajaran-ajaran itu. Teladan lebih berguna daripada kata-kata. Kedua, kaum Farisi dan ahli Taurat umumnya gila, hormat, dan haus akan gelar. Mereka menikmati kursi utama dalam perjamuan, kursi terdepan dalam rumah ibadat, suka dihormati di pasar dan bangga dengan gelar rabi. Para pengikut Yesus hendaknya tampil berbeda. Jangan sibuk mencari kehormatan lewat gelar dan sapaan. Gelar dan sapaan hormat hanya akan membuat sekat, batas, dan peringkat dalam jemaat. Padahal kamu semua adalah saudara yang hanya punya satu Bapa di surga dan satu pemimpin, yaitu Yesus Kristus. Kalau harus ada pemimpin, dia haruslah menjadi pelayan bagi saudara-saudarinya. Yang ketiga, kaum Farisi dan ahli Taurat cenderung mengalahkan agama. Mereka menjalankan agama demi agama, bukan demi memperdalam iman. Peraturan agama seperti tentang sabat ditafsirkan terlepas dari maksud asalnya. Hukum Taurat mereka jabarkan dalam pelbagai aturan dan larangan yang semakin detail, harafiah, dan sangat mengikat. Mereka lebih heboh dengan tanda dan lambang seperti tali sembahyang yang lebar dan jumlah yang panjang. Simbol agama memang sering dipamerkan dan laris dijadikan komoditas politik. Para pengikut Kristus sepanjang masa dengan ini diingatkan bahwa agama sejatinya itu memanusiakan manusia. Saudara-saudari terkasih, kita telah sampai pada pekan kedua masa tobat dan pantang puasa. Merupakan kesempatan baik untuk kita mau merefleksikan, mau memperbaharui, mau berrekonsiliasi dengan sikap-sikap, cara berpikir, tindak tanduk, tingkah laku kita, cara menghayati kita sebagai orang yang beriman. Kita mau berpuasa dan berpantang dari cara berpikir, cukuplah hanya ke gereja atau cukuplah hanya misa. Dengan itu aku bisa dikatakan beriman, tidak cukup. Atau cukuplah saya berbuat baik, tetapi saya tidak perlu berdoa, itu juga tidak cukup. Hendaklah yang kita imani, yang kita hayati, yang kita hidupi itu konkret, sejajar, koherens dalam perbuatan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang di surga. Sehingga kita lebih dari orang-orang yang dikritik oleh Yesus. Yang hanya bisa mengatakan, mengajarkan, tetapi tidak bisa mempraktekkan dalam hidup. Tentu kita tidak mau di situ. Nah, semoga saudara-saudari dengan firman hari ini, kita tidak mengejar kehormatan, tidak mengejar nama, pujian, atau tidak ingin disanjung atau dibangga-banggakan oleh orang, karena apa yang kelihatan belum tentu juga sesuai dengan apa yang di dalamnya. Kita tentu mau yang sejajar antara perbuatan dan perkataan. Apa lebihmu kalau kamu hanya berbuat baik, kata Yesus, kalau hanya untuk saudara-saudaramu. Kalau bisa lebih, kalau kita mengimani Yesus dari dalam hati kita dan kita hidupi, tentu kita juga harus mampu merealisasikannya dalam seluruh sikap tindak tanduk kita kepada semua saudara. Sebab kalian semua adalah saudara. Tuhan memberkati. Tuhan yang Maha Pengampun,
Kami datang di hadapan-Mu dengan rendah hati dan penuh penyesalan atas dosa dan kekurangan kami. Kami mohon pengampunan-Mu dan bimbinglah kami agar semakin rendah hati dan tulus dalam mengikuti-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk melayani sesama dengan kasih tanpa mengharapkan pujian ataupun penghormatan. Semoga masa Prapaskah ini menjadi waktu yang penuh berkat bagi kami untuk memperbaharui hidup kami di dalam Kristus. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.